ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, rasanya sangat bahagia kami bisa menjumpai sahabat melalui video ini. Allah takdirkan kita saat ini membuka video ini bukan untuk sekedar silaturahmi saja, tapi Allah akan tunjukkan sebuah ilmu pengetahuan yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Dalam video ini kita akan membahas tentang sebuah amalan pendek yang harus kita lakukan sesuai perintah Rasulullah SAW yang pahalanya sama seperti haji dan umrah, sama seperti khatam Al-Quran. Keterangan ini kami dapati dalam kitab Duratun Nasihin halaman 293. Dalam kitab tersebut dikatakan, Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Aisyah, bahwa beliau bersabda kepada Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya, engkau tidak boleh tidur sehingga engkau mengamalkan 4 perkara. Dalam hadis ini Rasul memerintahkan kepada Aisyah agar sebelum tidur melakukan 4 perkara. Yang pertama, tidak boleh tidur hatta takhtamil Quran, sehingga engkau mengkhatamkan Al-Quran dulu. Wa hatta taj'ali al-anbiya'a laka syufa'a'u yaumal qiyamati, engkau tidak boleh tidur sehingga para nabi memberikan syafaat kepadamu nanti di hari kiamat. Wa hatta taj'alil muslimina radina anka, dan engkau tidak boleh tidur sehingga umat Islam seluruhnya meridhoimu. Wa hatta taf'ali hajjatan wa umratan, dan engkau tidak boleh tidur sehingga engkau melaksanakan haji dan umrah. Ketika Rasulullah mengatakan hal tersebut, maka kagetlah Siti Aisyah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Kemudian Rasul masuk ke dalam kamar. Rasul melaksanakan sholat dan menyempurnakan sholat. Ketika Rasul telah menyempurnakan sholatnya, maka Aisyah pun berkata lagi kepada Rasul, Fidaka abi wa ummi amartani bi arba'ata asya'a. Apakah yang engkau perintahkan kepadaku 4 perkara itu? La uqaddiru fi hadhihi sa'ati. Aku tidak akan mampu melaksanakan itu. Aku tidak akan mampu melaksanakan itu. Aku tidak mampu
mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur. Aku tidak mampu membuat para nabi memberikan syafaat kepadaku di hari kiamah. Aku tidak mampu membuat muslimin ridho kepadaku. Dan aku tidak mampu melaksanakan haji dan umrah sebelum tidur, sedangkan waktuku sempit. Fatabassama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul tersenyum kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Seraya berkata kepada Aisyah, "Idza qara'ti qul huwallahu ahad." Apabila engkau membaca qul huwallahu ahad sebelum tidur, faka'annaki khatamtil Qur'an, maka kamu seperti mengkhatamkan Al-Qur'an. Dalam riwayat lain, membaca qul huwallah sebelum tidur 3 kali itu sama dengan khatam Al-Quran. Karena qul huwallah itu adalah sepertiga Al-Quran. Jadi bila dibaca 3 kali, maka sama saja dengan khatam Al-Quran. Jadi Rasul menganjurkan kepada kita sebelum tidur untuk membaca qul hu, maka itu seperti khatam Al-Quran. Wa idza shalaiti alayya wa 'alal anbiya min qabli faqad sirna laka syufa'a'u yaumal qiyamah. Dan apabila engkau membacakan sholawat kepadaku dan kepada para nabi sebelum aku, faqad sirna laka syufa'a yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi orang yang memberikan syafaat kepadamu. Seperti apa sholawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Misalnya, setelah membaca kulhu, kemudian membaca sholawat. Dan kemudian, wa idza staghfarti lil mu'minina fakulluhum raduna anka. Dan apabila engkau membacakan istighfar untuk mukminin, maka semua mukminin akan meridhoi kepadamu. Kemudian yang terakhir, wa idza qulti, dan apabila engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, faqad hajajti wa'tamarti. Dan apabila engkau sebelum tidur mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka engkau sudah bermunggah haji dan sudah melaksanakan umrah. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, sebelum tidur Rasul menganjurkan yang pertama membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, 1 kali saja atau 3 kali saja. Maka jika membaca qul huwallah, maka sebelum tidur kita seperti mengkhatamkan Al-Quran. Baca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Setelah membaca qul hu, kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan seluruh para nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh seperti itu. Maka Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Yang ketiga, membaca istighfar untuk mukminin. Contoh misalnya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin. Kita ulangi 1 kali lagi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ayah dan ibuku, dan dosa mukminin. Maka ketika mengucapkan istighfar itu, mukmin akan meridhoi kita. Dan yang terakhir, bacalah sebelum tidur subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun 1 kali, maka kita seperti sudah melaksanakan haji dan umrah. Sahabat fillah, tidak ada hal yang paling indah selain setelah kita diberikan ilmu lalu kemudian kita amalkan. Semoga video pendek ini bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.